Hari ini Doktif cukup surprise ya, kaget karena ada berita bahwa akun dokter detektif akan disita atas laporan dari DRL. Atas laporan yang mana? Tomat putih, tomat busuk ya kita bilangnya, tomat busuk yang jelas sudah dirilis oleh Badan POM bahwa itu tidak ada tomatnya. Yang kedua tentang apa? Merendahkan ya. Apa? Yang merendahkan itu dulu. Habis itu yang ketiga merendahkan produk, sunscreen. Yang ketiga karena Doktif mengatakan saudara DRL tidak memiliki izin praktek. Doktif katakan sekali lagi bahwa itu adalah fakta yang sebenarnya, karena pada saat Doktif datang ke klinik Athena Palembang, di situ tidak ada surat izin praktek. Jadi aturan dari Dinas Kesehatan, Doktif ingatkan ya, PTSP, setiap klinik kecantikan untuk dokter yang melakukan tindakan atau konsultasi wajib untuk memiliki surat izin praktek. Tetapi pada saat Doktif datang ke klinik Athena Palembang, di situ ada 3 surat izin praktek dan tidak ada satupun atas nama Richard. Ya. Jadi karena itu Doktif dilaporkan dan akhirnya akun Doktif disita oleh Polres Jakarta Selatan. Inilah yang dari awal Doktif sudah duga. Mereka geng sirkus atau yang mungkin sekarang Doktif katakan geng tikus ingin mengambil akun dokter detektif. Dan Doktif ingatkan DRL, kamu jangan merasa berbangga hati bahwa kamu berhasil mengambil akun Doktif. Karena apa? Karena akun kamu pun akan Doktif sita dalam waktu dekat. Akan penyidik sita dalam waktu dekat. Ya, jadi apa yang kamu lakukan tidak akan membuat Doktif gentar. Dan dari akun Doktif dokter detektif akan Doktif alihkan ke dokter detektif Hero, di mana dulu juga pernah berusaha DRS hilangkan. Jadi dulu pernah juga dia berusaha menghilangkan, tapi dia tidak mengaku. Padahal di situ jelas klaim by Richard Lee. Ya. Ini. Jadi akhirnya Doktif bikin akun baru dokter detektif Hero yang sampai saat ini masih aktif dan Doktif akan mengalihkan itu. Jadi pada saat akun dokter detektif disita oleh pihak Jakarta Selatan, maka Doktif tidak bisa mengakses akun tersebut. Dan Doktif akan mengembangkan akun dokter detektif Hero. Ya. Tapi mungkin ada tambahan tadi? Oke, mungkin sedikit saya soal aspek hukumnya ya. Jadi terkait dengan penyitaan, jadi yang disita adalah berupa dokumen elektronik dalam bentuk akun TikTok ya. Ya kita maklumi, kita pahami penyidik dalam hal ini kepolisian itu punya kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap suatu bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilaporkan. Kuncinya adalah tindak pidana. Jadi berdasarkan tindak pidana. Nah, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, seperti apa sih tindak pidananya dalam perkara ini? Pertama, terkait dengan White Tomato yang jelas-jelas sudah dirilis oleh BPOM bahwa White Tomato ini benar produk di-labeling ya. Terus yang kedua, SIP yang izin praktek di klinik Palembang itu disampaikan sesuai dengan fakta karena tidak dipajang, yang dimana tidak terpampang, yang dimana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan seorang dokter yang melakukan praktik itu harus jelas di klinik mana dan harus dipasang di situ. Oke guys ya, ini adalah salah satu. Dok, maaf izin dulu. Ada penurunan bendera. Ada penurunan bendera. Kita boleh. Jadi seperti yang Doktif jelaskan di salah satu akunnya juga di sini terlihat dengan jelas ya. Ini adalah Athena cabang Makassar. Sebelum pintu masuk konsultasi ada yang namanya nomor PTSP, itu adalah surat izin praktek. Jadi di sini dijelaskan sebelum kita masuk itu ada yang namanya surat izin praktek SIP. Dan semua dokter wajib untuk punya itu dan dipasang di klinik.
itu adalah aturan dari dinas kesehatan, bukan aturan dari doktif atau aturan dari manapun, aturan dari dinas kesehatan. Ya, dan pada saat doktif ke Athena cabang Palembang, tidak satupun doktif melihat SIP dari saudara Richard ada di situ. Dan pada saat doktif tanyakan ke dokter yang jaga di situ pun dokter tidak menjawab. Ya, karena doktif juga takutan dokter yang di situ. Tapi semua saksi, semua video ada, bahkan doktif punya 3 foto surat izin prakteknya ya. Jadi punya semua. Tidak ada satupun atas nama Richard. Disitulah doktif katakan Richard tidak memiliki surat izin praktek di Palembang. Kenapa? Karena tidak kamu pasang. Kamu tidak menjalani sesuai prosedur. Sementara kamu melakukan tindakan di Athena cabang Palembang. Begitu. Oke guys, sampai sini cukup paham ya. Ya, mungkin ada pertanyaan nggak dari Dok, kalian? kan akunnya dokter mau disita. Betul. Udah kebayang belum apa kerugiannya dan kira-kira seberapa besar? Dokter yakin rezeki itu Allah yang atur. Ya, jadi seorang DRL tidak akan bisa menghambat rezekinya dokter. Ya, jadi dokter sama sekali tidak takut, gentar atau khawatir harus rezeki itu akan hilang. Tidak ada. Bahkan dengan kejadian ini, masyarakat akan lebih cerdas, lebih tahu siapakah DRL ini, siapakah di balik dia. Gitu ya. Kenapa kasus yang sebenarnya sudah jelas banget gitu bisa naik ke sidik dan sebagainya. Nah, ini yang masyarakat harus kawal. Apakah benar seorang DRL ini kebal gitu? Apakah benar seorang DRL bisa menginjak masyarakat kecil? Gitu, seperti yang sudah dia lakukan ke Pak Afrizal mantan asistennya tersebut. Gitu. Ya. Kemungkinan disitanya sampai kapan? Kenapa? Kemungkinan disitanya sampai kapan? Dari kapan? Ada tindakan hukum yang akan kita lakukan. Tentunya ada sarana atau mekanisme hukum yang disediakan. Dalam hal ini misalnya pra peradilan. Tapi tentu akan kami kaji, kami pelajari semua. Karena kan kami mau melihatnya seperti ini. Akun dokter detektif ini sebenarnya secara personal, secara pribadi nggak ada masalah bagi dokter detektif. Tapi kan ini menjadi sarana ya, menjadi sarana edukasi yang dilakukan atau digeluti oleh dokter detektif selama ini, sehingga ya edukasi yang seharusnya giat dilaksanakan kepada masyarakat jadi terkendala. Nah, atas dasar itu kita upayakan nanti bagaimana, apakah ada memang misalnya penyimpangan atau dugaan-dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan, misalnya dugaan-dugaan seperti itu. Jika ada, kita akan lakukan prosedur-prosedur sesuai dengan ketentuan hukum. Seperti itu. Ada lagi yang juga tadi siang dokter dengarkan. Jadi mereka ini, bentar ya guys ya, coba dokter pengen kalian bisa mendengarkan. Ini sepertinya mereka emang sudah bersatu. Aduh, gara-gara mereka itu memproses ya mudah-mudahan ya saudara adoptif ini tempat sama sadar dan kemudian ya mana duluan ditahan, apakah di Jaksel atau di Medan. Dengar ya, ditahan Jakarta Selatan atau Medan. Jadi Kabupaten Medan untuk segera memanggil dan kemudian ditahan. Supaya apa? Kalau dia ditahan kan diam-diam nih apa? Mesos kan ini tenang. Pada itu. Metos tenang. Kalian dengarkan, ini mereka bersatu nih, geng tikus apa gimana Gara-gara saya mereka tidak tahu. itu memproses ya Oke. mudah-mudahan ya saudara Ini maksudnya apa? Kok tahu dia? tempat sama sadar dan kemudian ya mana duluan Dia tahu ditahan, apa yang apakah akan di terjadi Jaksel hari atau ini. di Medan. Emang pulang besok kemudian berangkat menjadi Kabupaten Medan untuk segera memanggil dan kemudian ditahan. Supaya apa? Kalau dia ditahan kan diam-diam nih apa? Mesos kan ini tenang. Pada itu. Oke, ditahan ya, didengar ya. Oke, silakan. Ditahan. Tentang pernyataan dia, anu sini. Iya, itu ibaratnya apa ya? Saya berpikir itu hebat banget ya. Pulang dari sini ke Medan ketemu Polrestabes minta ditahan. Gitu. Ibaratnya, ya Siapa anu sebenarnya? Anda siapa? Anda bisa mengatur-ngatur penyidik, bisa menyuruh penyidik untuk menahan dokter. Anda siapa, Anus? Itu yang ingin dokter tanyakan kepada Anda. Ya. Dan mungkin Bang Caca ada tambahan lagi? Kalau saya juga baru mendengar ini soal ini. Jadi saya minta kita sesama advokat lah, sesama rekan. Sebutannya sekarang alpukat ya. Dia bilang itu bukan alpukat. Jadi sesama rekan, sesama profesi. Jadi jangan membuat satu statement yang melebihi kewenangannya. Kewenangan menahan itu ada di pihak para penyidik kepolisian. Jadi jangan sekalipun memberi tekanan atau intimidasi. Oh, dokter ini harus ditahan. Oh, harus begini. Itu tidak bisa.
Anda mempunyai kuasa apa atas perintah itu kepada para penyidik ini? Ini jujur saya agak habis pikir sih sebenarnya. Marwah kita sebagai advokat itu untuk melindungi, memberi klarifikasi atas dugaan tindak pidana apa yang dilakukan oleh para klien kita, bukan meminta untuk menjudge orang untuk ditahan. Itu udah pasti nggak benar. Itu menurut saya pribadi ya, tapi saya nggak tahu kalau menurut beliau. Gitu aja sih Bu. Udah make sense sih sebenarnya. Nanti per kapan dok akunnya ditahan gitu? Insya Allah nanti malam. Malam langsung. Iya, insya Allah nanti malam. Jadi kalau buat kalian tetap ingin melihat review yang Dotif lakukan, Dotif tak akan berhenti. Satu akun ditutup akan tumbuh 2, 3, 5 akun yang lain. Bahkan mungkin teman-teman yang lain akan lebih semangat lagi untuk mengungkapkan ini. Karena sekali lagi Dotif ulangi, Dotif tidak akan berhenti bicara. Selama itu fakta, data, jujur, Dotif akan terus bicara. Ya seperti yang dibilang tadi, mungkin akan ada upaya praktis dan lain sebagainya ya. Tunggu aja. Yang jelas kita melawan upaya-upaya pembungkaman terhadap upaya kita melakukan menyuarakan kebenaran dan keselamatan konsumen. Intinya Berarti itu. ya untuk hari ini pemeriksaan terkait hanya penyitaan akun aja atau Ada penambahan keterangan. Penambahan. Penambahan keterangan bahwa memang Dinas Kesehatan itu memang menyuruh surat izin praktek harus dipajang, harus dipasang di situ. Itu ada prosedur yang diduga dilewatkan oleh penyidik. Ada apa sebenarnya? Ada apa yang Dotif tanyakan? Kalau misalnya kasus yang dinaikkan adalah karena Dotif menyampaikan hoax, pencemaran nama baik, karena Dotif mengatakan Richard tidak memiliki SIP di Palembang, kenapa tidak dia pasang itu di Palembang? Saksinya pun ada, videonya pun ada, cuma tidak Dotif expose. Gitu. Ada apa ini? Nah, nanti biar masyarakat dia akan menilai seperti itu. Seperti apa Dotif bilang manipulatifnya DRL ini. berapa pertanyaan? Dok, tapi belakangnya juga kayaknya Berapa dok, pertanyaan Berapa tadi? pertanyaan dok tadi? Iya. Berapa pertanyaan? 3 ya kurang lebih ya, kita ada tambahan itu saya. Seputaran. Dok, tapi belakangnya juga dok kayaknya kurang agak mengurangi. Enggak, tetap aja Dotif kencang, nggak ada masalah. Tetap aja Dotif kencang, nggak ada. Jangan ngadi-ngadi deh. Nggak ada, Dotif tetap strike, tetap berapa, mau kecepatannya berapa? 100, 120, stabil di situ dari dulu ya. Nggak ada, Dotif sama sekali nggak ada. Dokter belum mau klarifikasi tentang status gelar dokternya tuh. Seperti apa sih dok nih? Belum ada update lagi nih. Maksudnya status Gelar status dokter kan diragukan sama netizen dan sama pihak kan bisa sana. dicek di ID, ada dokter ada. Kan jelas namanya dokter ada. Dotif punya klinik kecantikan nggak mungkin. Nah, itu semua udah pada tahu kok. Bakal udah tahu kan DS kan mengakui juga anu kan DS, berarti kan dia mengakui bahwa dokter. Itu nggak perlu dipertanyakan lagi, dokter. Dengan ilmu yang dokter bilang bukan galaktomisnya salicylate, itu nggak ada ya Reza Gladys, ya nggak ada. Jadi kamu lebih baik belajar. Begitu juga, jadi dokter sarankan antara lawyernya sama kliennya ini sama-sama belajar deh, sesuai dengan profesinya masing-masing ya. Untuk Anus belajar di hukum, ya. Untuk Reza Gladys belajar di ilmu formulasi. Kalau memang kamu jualan skincare yang bener, gitu. Karena pasti akan dokter singgung terus selama kamu berjualan yang nggak bener, ya, gitu. Ya. Oke ya. Untuk penyitaan akun sendiri sampai kapan? dok? Kemungkinan. Oh, itu kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Ya. Kalau sesuai dengan ketentuan hukum itu sampai adanya putusan. Tapi kalau ada upaya-upaya misalnya pra peradilan kemudian dikabulkan, itu sudah sampai di situ pra peradilan. Terus sebelah sana juga sempat ngomong katanya isu dokter nggak lulus seperti itu. Mungkin ya. Nggak lulus tapi punya strategi yang praktek ya. Belum Yang ngomong gitu siapa? Tanyakan aja langsung. ke Tanyakan orang yang sama dia. ngomong. Mungkin nggak Apa strategi? dasarnya? Nah itu. Mungkin nggak strategi yang praktek keluar tapi nggak lulus jadi dokter. It doesn't make sense. Jadi bener-bener ya dokter itu, aduh udah deh kalau jujur-jujur memang SDM-nya tiarap semua, jadi dokter maklum gitu. Ya. Jadi kalian juga kalau ngasih pertanyaan dipikir dulu ya, jangan berdasarkan orderan ya, jangan. Ya jurnalis tetap harus netral. Ya, jadi tetap berpikir dulu, ini masuk akal nggak? Kok bisa ya strategi praktek tapi nggak lulus jadi dokter? Kan nggak mungkin. Kok bisa ya nggak lulus jadi dokter 17 tahun berkutat di bidang formulasi skincare? Nggak mungkin banget. Ya. Untuk hal itu ngasih dok kan tuh kayak gimana baik. Pelakunya siapa? Dia tuh malah baru tuh. Nggak tahu siapa. Gitu ya. Oke? Oke, makasih. Oke, thank you ya. Nanti jangan lupa pokoknya kalau akun doktifnya berhenti, akun dokter detektif hero follow aja. Sama aja. Oke, Oke? Pesan dong, Thank you. pesan terakhir untuk ini. Pesan terakhir. Oh, pesan terakhir doain
doain masyarakat semakin cerdas, bukan kedoktif ya. Doktif mohon masyarakat ini yang semakin cerdas dan enggak lagi tertipu dengan produk-produk skincare yang overbrand dan overprice. Itu aja. Bukan untuk doktif, tapi untuk keselamatan dompet kalian masing-masing. Karena mereka akan berbuat apa aja untuk tetap memperkaya diri mereka masing-masing. Apapun akan mereka halalkan, ya, apapun. Tapi kalian mungkin tidak pernah bertemu dengan sosok doktif, ya, aktivis yang dari dulu kita apa istilahnya, relawan yang nggak pernah takut mati, ya. Jadi hanya untuk kasus begini, insya Allah doktif anggap ini adalah urusan yang kecil, ya. Jadi nggak penting. Jadi kalau untuk seperti ini sedikit pun nggak gentar, itu aja. Oke? Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.